Bayangkan, kamu sedang duduk makan malam bersama seseorang yang kamu percayai. Lalu kamu tahu bahwa orang itu berniat mengorbankanmu untuk perjanjian kekayaan. Dari hutan Afrika hingga ganggang tersembunyi di Meksiko, dari sekte terselubung di Eropa hingga praktik sesat di Asia Tenggara, manusia telah lama tergoda oleh kekayaan instan. Tapi tidak ada yang gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar, dan kadang yang jadi tumbalnya adalah orang terdekat sendiri. Inilah kisah nyata orang-orang yang diselamatkan dari cengkraman ritual pemujaan demi kekayaan. Mereka selamat, tapi tidak semuanya kembali utuh. Yang pertama adalah kisah Sita di Thailand yang hampir menjadi tumbal pemujaan boneka Luxep. Sita, umur 24 tahun, adalah seorang pekerja rumah tangga di Bangkok. Bekerja untuk seorang pengusaha kaya yang hidup menyendiri. Semuanya tampak normal, sampai majikannya mulai memperkenalkan Luxep, boneka roh yang katanya membawa kekayaan. Pada suatu malam bulan gelap, Sita diajak ikut ke dalam sebuah kuil pinggiran yang tak biasa. Majikannya meminta Sita memegang boneka itu dan membacakan mantra yang tak ia mengerti. Sita menolak, tapi majikannya hanya tersenyum. Sang majikan berkata, "Kamu tidak sadar, kamu sudah diberi tanda sejak pertama masuk rumah ini. Boneka ini butuh energi, dan kamu, energimu bersih." Malam itu, Sita jatuh sakit, tubuhnya panas dingin, lalu mendadak kehilangan kesadaran selama 2 hari. Saat sadar, ia sudah berada di rumah orang tuanya, dijemput paksa oleh adiknya karena mimpi buruk yang terus-menerus dialami seluruh keluarganya secara bersamaan. Semuanya bermimpi Sita dikubur hidup-hidup dengan boneka. Seorang biksu tua akhirnya melakukan pemutusan energi. Setelah ritual, Sita muntah darah dan rambutnya rontok sebagian. Ia kini hidup tenang di desa, tak pernah menyentuh boneka atau apapun yang berkaitan dengan keberuntungan buatan manusia. Kisah yang kedua berasal dari Ghana, Afrika. Seorang bernama Kwabena yang terjebak ritual darah dan emas. Di Ghana, praktik bernama Sakawa sangat terkenal. Gabungan ilmu perdukunan dan kejahatan internet, Kwabena tergoda. Ia ingin cepat kaya, dan seseorang mengenalkannya pada seorang dukun terkenal. Dukun itu memintanya berpuasa, lalu datang ke hutan saat tengah malam. Di sana, mereka menyembelih seekor ayam hitam, lalu meneteskan darahnya ke ponsel milik Kwabena. Dukun itu berkata, "Mulai sekarang, siapapun yang kau tipu akan percaya. Tapi sebagai gantinya, roh penjaga akan mengambil jiwa yang dekat denganmu." Dan memang benar. Esoknya, situs jualan Kwabena meledak. Uangnya datang dari mana-mana. Tapi 3 bulan setelah itu, kakaknya meninggal dalam kecelakaan misterius. Ibunya lumpuh, dan adiknya mulai mengigau di malam hari, menyebut nama roh yang sama dengan yang dia dengar di hutan. Kwabena melarikan diri ke gereja, membuang seluruh uang hasil Sakawa, dan mengaku dalam sesi pengusiran setan. Ia mengalami kejang hebat selama 3 hari. Kini, ia menjadi relawan anti pesugihan dan sering diundang di sekolah-sekolah untuk memberikan peringatan. Kisah yang ketiga datang dari Cape Town, Afrika Selatan. Seseorang yang bernama Riaan Swiglar, pendiri sebuah gereja setan. Riaan bukan korban, dia pelaku, tapi akhirnya menjadi korban dari sistem yang ia bangun sendiri. Sebagai pendiri South African Satanic Church, Riaan memimpin berbagai upacara yang melibatkan perjanjian gaib demi pencerahan, kekuatan, dan uang. Namun dalam beberapa ritual pribadi, Riaan mengaku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Entitas berwujud manusia, tapi bermata seperti bara api, datang kepadanya dan berkata, "Kontrakmu tidak dengan yang kau pikirkan. Kau tak akan pernah pergi."
dalam sebuah momen emosional. Riaan menangis di kamar mandi setelah seorang wanita asing memeluknya dan mengatakan, "Tuhan mencintaimu." Sejak hari itu, ia meninggalkan gereja setan, meminta maaf secara publik, dan menjalani terapi spiritual. Ia bersaksi bahwa kekuatan yang dulu ia puja tidak pernah memberi secara cuma-cuma, selalu mengambil lebih banyak dari yang dijanjikan. Kisah yang keempat datang dari Inggris, seorang bernama David Fidel yang diselamatkan dari sekte kaya. David lahir dan dibesarkan dalam sekte yang sangat tertutup. Kelompok itu mengklaim diri mereka sebagai komunitas spiritual, tapi di dalamnya terjadi penyerahan anak-anak muda sebagai tumbal energi demi kemakmuran pemimpinnya. Setiap minggu, remaja dipanggil untuk ritual penghapus dosa, duduk di ruangan gelap sambil tubuhnya disayat kecil-kecil, lalu darahnya diteteskan ke dalam mangkuk. Beberapa temannya yang mengalami ini kemudian sakit parah dan tidak pernah terlihat lagi. Saat usianya 20 tahun, David memberanikan diri kabur lewat jendela asrama, berjalan belasan kilometer ke kantor polisi. Ia ditampung oleh gereja lokal dan hidup di bawah identitas baru. Kini, ia membuat konten edukasi online bertajuk The Cult Escape dan membantu korban sekte untuk keluar. Kisah yang kelima datang dari Meksiko. Seorang wanita yang melihat mayat tumbal di kamar pacarnya. Seorang wanita muda asal Meksiko mengaku pacarnya tiba-tiba kaya raya setelah berbulan-bulan bangkrut. Ia diajak ke apartemen baru sang pacar di kawasan elit Tepito. Di sana, ia melihat altar besar dengan gambar Santa Muerte, sosok dewi kematian populer di kalangan kartel. Tapi yang paling mengerikan, saat ia mencari kamar mandi, ia masuk ke kamar kosong berbau busuk. Ia bersaksi, "Saya melihat tubuh perempuan dalam posisi duduk. Tubuhnya ditutupi kain merah, tapi kulitnya pucat dan tangannya kaku. Saya yakin dia sudah mati." Ketika pacarnya tahu ia melihat itu, wanita itu dikurung selama 2 hari. Ia berhasil kabur setelah pura-pura sakit dan melompat dari balkon ke atap rumah tetangga. Ia tak pernah melapor ke polisi karena yang terlibat adalah geng yang kuat. Tapi hingga kini, ia tinggal di luar negeri dengan identitas baru. Selalu takut bayangan dewi kematian masih mengikutinya. Kisah yang terakhir dialami seorang gadis bernama Ririn yang tinggal di Jawa Tengah, Indonesia. Dia hampir ditumbalkan oleh kakaknya sendiri. Saat itu, Ririn baru saja lulus SMA dan diminta kakaknya, Bayu, untuk ikut tinggal bersamanya di rumah tua yang katanya lebih dekat dengan pekerjaan. Tapi Ririn mulai curiga sejak hari pertama. Rumah itu tak pernah sunyi. Selalu ada bisikan dari belakang lemari, aroma bunga melati yang muncul tiba-tiba. Dan malam-malam aneh, saat Bayu duduk berjam-jam di depan cermin sambil berbisik sendiri. Bayu dulunya pengangguran, tapi sejak 2 bulan terakhir, ia tiba-tiba memiliki motor baru, perhiasan emas, dan uang tunai berjuta-juta rupiah. Bila ditanya, jawabannya selalu sama. Rezeki orang gak usah dicurigai, Rin. Ririn mulai merasa tidak enak saat satu malam ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang merayap di tubuhnya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan hitam duduk di atas perutnya, menunduk ke wajahnya sambil mengerang. Ia berteriak, dan sosok itu menghilang seketika. Bayu datang, tapi bukan untuk menenangkannya. "Kalau kamu takut, kamu pulang aja, jangan bikin gagal semuanya," ucap Bayu dingin. Beberapa hari kemudian, Ririn diam-diam mencari di gudang belakang dan menemukan 1 peti kayu berisi bunga 7 rupa, darah ayam hitam kering, dan foto dirinya yang sebagian terbakar. Ia juga menemukan 1 buku tua berbahasa Jawa kuno yang tampaknya adalah kitab pesugihan. Ketika Ririn meminta penjelasan dari sang kakak, Bayu marah dan mengaku
bahwa selama ini ia diminta menyerahkan orang serumah yang darahnya masih murni kepada makhluk penjaga kekayaannya, dan hanya Ririn yang cocok. Bayu membujuknya, "Cuma butuh 1 kali saja, Rin. Kamu tidur, gak akan sadar. Setelah itu, kita kaya selamanya." Ririn berhasil kabur malam itu juga dengan naik ojek ke rumah bibinya di desa tetangga. Esoknya, keluarga besar datang ke rumah Bayu, namun mendapati rumah itu kosong. Bayu menghilang. Beberapa warga berkata melihat Bayu berteriak-teriak di jalan dengan tubuh penuh luka bakar seperti disiram air panas, lalu lenyap ke hutan. Hingga kini, Bayu tak pernah ditemukan. Ririn menetap bersama keluarganya dan menjalani hidup sederhana, namun dihantui trauma. Ia tak lagi bisa tidur dengan lampu mati. Manusia bisa dibutakan oleh kekayaan, tapi ketika kita mencoba mempercepat takdir dengan menjual nurani, kita tak hanya menggadaikan hidup, kita membuka pintu bagi sesuatu yang tak bisa kita kendalikan. Beberapa dari mereka selamat, tapi banyak yang tidak pernah kembali. Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah yang datang instan, melainkan kekayaan yang mampu membuat kita bisa tidur nyenyak. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.